Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Hiasan Estetik Berbahan Dasar Kardus. Nama anggota kelompok 10: 1. Fendi Widianti 2019 11104, 2. Komariah 2019 11144, 3. Muhammad Ali Rojak 2019 11259, 4. Abil Fida Ismail 2019 11336, 5. Rafli Najmi 2019 11655. Latar belakang: sektor industri termasuk salah satu penyumbang devisa negara non-migas yang cukup besar selain sektor perikanan dan perkebunan, sesuai dengan sasaran yang diharapkan dalam rencana strategis pembangunan di sektor industri. Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomi. Tingkat bahaya keracunan yang disebabkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Limbah yang mengandung bahan pencemar akan mengubah kualitas lingkungan bila lingkungan tersebut tidak mampu memulihkan kondisinya sesuai dengan daya dukung yang ada padanya. Oleh karena itu, sangat perlu diketahui sifat limbah dan komponen bahan pencemar yang terkandung dalam limbah tersebut. Aspek pasar dan pemasaran. Berdasarkan pasar dan pemasaran, lingkungan usaha di Desa Hadiwarno, Mojobo Kudus terdapat pengumpul bahan limbah berupa kertas seperti kertas kardus, kertas karton, dan lain-lain. Masyarakat Kudus sangat menggemari produk yang sederhana, unik, dan menarik, dan tentunya memiliki harga terjangkau. Kondisi pasar. Sasaran yang menjadi tujuan pemasaran produk adalah kalangan anak-anak, remaja, dan dewasa. Karena mengingat banyaknya anak-anak sekarang sudah mempunyai handphone, peluang pasar. Memang banyak produk yang serupa, tapi untuk mengatasi hal tersebut, penulis akan membuat produk dengan bentuk dan hiasan lebih menarik serta mudah dalam penggunaan. Rencana pemasaran. Produk kerajinan limbah tempat handphone dari kertas karton bekas dibanderol dengan harga Rp15.000 per produk. Saya Fendi Widianti, NIM 2019 11104. Saya akan melanjutkan slide berikutnya. Strategi pemasaran 4P: Product, Place, Price, dan Promotion. Produk hiasan berbahan dasar kardus memiliki keunggulan mudah untuk dibentuk berbagai macam hiasan. Ini merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan limbah yang biasanya hanya dibuang begitu saja. Tentu saja juga berguna untuk membuka lowongan pekerjaan. Promotion. Tempat untuk penjualan dan promosi kami melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan juga berbagai marketplace yang sudah tersedia seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lainnya. Price atau harga. Produk hiasan estetik berbahan dasar kardus ini kami bandrol mulai dari harga Rp15.000 sampai Rp150.000, tergantung kerumitan bentuk. Place atau tempat. Tempat penjualan kami selama pandemi COVID-19 lebih berfokus di wilayah Kudus lewat online. Namun ketika pandemi COVID-19 berakhir, kami akan melakukan penjualan ke seluruh wilayah Kudus, terutama di lingkungan kampus Universitas Muria Kudus. Dan juga untuk memenuhi keinginan konsumen, kami juga menerima request berbagai bentuk hiasan, dan pastinya untuk kenyamanan dan kebahagiaan konsumen. Dan itu juga salah satu mutu kami dalam melayani konsumen. Keberlanjutan usaha dapat menggunakan analisis SWOT strength. Di wilayah Kudus, belum ada pemanfaatan limbah kardus berskala besar untuk pembuatan produk hiasan berbahan dasar kardus. Bahan baku produk mudah didapatkan, harga jual yang cukup murah. Weakness. Masih pemula dalam memulai bisnis, kurang berpengalaman. Kardus yang dibuat hiasan estetik belum dikenal banyak orang. Opportunity. Di wilayah Kudus belum ada yang menggunakan bahan kardus untuk produk hiasan, sehingga belum ada persaingan saat ini. Banyak yang berada di rumah sehingga bisa untuk dijadikan solusi. Ancaman selera konsumen yang biasa saja berubah setiap waktu.
Yang ketiga yaitu metode pelaksanaan. Yang pertama ada manajemen usaha. Sebelum melakukan usaha pembuatan produk estetik berbahan kardus, terlebih dahulu melakukan survei pasar, di mana agar kita mengetahui kondisi pasar dan banyaknya minat produk konsumen. Setelah itu kita akan merancang membuat produk terlebih dahulu, mempersiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Kami melakukan promosi dan menyebarluaskan info mengenai produk hiasan estetik berbahan kardus pada masyarakat luas. Pada tahap evaluasi dilakukan perhitungan pengeluaran dan pemasukan dari produk hiasan estetik berbahan kardus agar bisa melihat untung maupun ruginya. Yang kedua ada survei pasar. Dalam tahap survei pasar ini sangat penting untuk mengenal lebih dalam karakter target pasar. Dengan adanya kita mengenal lebih dalam target pasar, akan lebih mudah untuk membantu menciptakan strategi pemasaran yang lebih efektif. Dan lebih pentingnya harus mengetahui permintaan pasar atas kebutuhan produk, bahwa produk yang ditawarkan benar-benar bisa dibutuhkan dan diterima oleh masyarakat. Yang ketiga ada persiapan alat dan bahan. Pada tahap ini ada beberapa alat dan bahan yang harus dipersiapkan untuk pembuatan hiasan estetik, diantaranya yaitu alat, gunting, cutter, penggaris, lem, tembak. Dan bahannya yaitu kardus, cat, lem, dan aksesoris. Yang keempat ada tahap produksi. Pada tahap ini dilakukan proses produksi hiasan estetik dengan rincian sebagai berikut. Adapun penjelasan skemanya yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, yang kedua membentuk kardus terlebih dahulu, yang ketiga merakit kardus yang sudah dibentuk, dan yang terakhir yang keempat yaitu melakukan finishing dan mengecek hiasan tersebut sebelum dipasarkan. Yang kelima ada tahap persiapan promosi. Promosi yang akan kami lakukan menggunakan media online maupun offline. Online-nya yaitu dengan cara melakukan promosi melewati media WhatsApp, Instagram, Facebook, Shopee maupun website, agar semua orang bisa mengenal hiasan kardus estetik yang kami produksi. Dan secara offline-nya yaitu dengan cara menawarkan produk ke masyarakat sekitar dengan cara memberikan harga yang lebih murah. Yang keenam ada tahap pemasaran. Pemasaran produk hiasan estetik yang kami lakukan ini dengan cara offline, yaitu memasarkan di area kampus maupun di sekitaran kota Kudus. Sedangkan pemasaran online-nya yaitu kami melakukan metode penjualan melalui media massa seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan juga berbagai marketplace yang sudah tersedia seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Tahapan pemasaran produk hiasan estetik yang kami lakukan ini dengan cara offline, yaitu memasarkan di area kampus maupun di sekitaran kota Kudus. Sedangkan pemasaran online yang kami lakukan yaitu dengan metode penjualan melalui media massa seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan juga berbagai marketplace yang sudah tersedia yaitu Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Tahap evaluasi. Pada tahap ini kami melakukan evaluasi untuk mengetahui secara keseluruhan sejauh mana usaha kami berjalan. Evaluasi itu sendiri meliputi beberapa aspek, diantara dalam hal penyediaan bahan, pelaksanaan produksi, pelaksanaan pemasaran, pelaksanaan manajemen program yang dijalankan. Adapun tolak ukur keberhasilan program yang dijadikan evaluasi meliputi laba rugi usaha, pencapaian pasar dan kerjasama, pencapaian kepuasan konsumen, dan pencapaian peningkatan penjualan produk. Keempat, biaya, jadwal kegiatan, dan struktur organisasi. Berikut anggaran biaya. Anggaran biayanya ada sekitar 4. Peralatan penunjang seperti cetakan bahan, karet, botol, kaca bekas, saringan plastik, bisa roll, kuas, pisau, cutter, martil, meteran, dan aluminium, lampu, dan lain-lain, menghabiskan biaya sekitar 9.800.000. Yang kedua, bahan habis pakai seperti serbuk kayu, lem kayu, pitur tali, kenur, nasi basi, cat lilin, sabut kelapa, pulpen, limbah kayu kecil. 9. Pendapatan kotor dikurangi biaya bahan baku dan biaya operasional, yaitu 9 juta dikurangi 5.800.000, yaitu 3.200.000. Break even point atau balik modal, investasi awal atau laba bersih per bulan sekitar 5 bulan. Berikut jadwal kegiatan. 1. Persiapan bahan baku di bulan pertama. 2. Pembuatan contoh luaran di bulan pertama dan bulan kedua. 3. Pelatihan karyawan di bulan kedua.
4 pemasaran di bulan ketiga, 5 pembuatan luaran di bulan keempat dan kelima, 6 penjualan di bulan keempat dan 5, 7 evaluasi hasil di bulan 4 dan 5, dan yang terakhir laporan hasil di bulan ke-8. Aspek manajemen dan organisasi merupakan aspek membahas mengenai manajemen dan mengorganisasikan dalam rangka melaksanakan proyek tertentu. Aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis menyangkut fungsi-fungsi manajemen secara umum atau makro yang meliputi fungsi perencanaan, fungsi perorganisasian, pengaruh dan pengawasan (POAC). Adapun jabaran dari fungsi-fungsi manajemen tersebut di atas diurai sebagai berikut. Perencanaan dalam semua kegiatan yang bersifat manajerial untuk mendukung usaha-usaha perencanaan. Tujuan fungsi perencanaan haruslah dilakukan terlebih dahulu daripada fungsi-fungsi perorganisasian, pengaruh, dan pengawasan. Perencanaan memiliki bentuk-bentuk berbagai berikut. A. Tujuan merupakan suatu sasaran di mana kegiatan itu diusahakan untuk terdapat, memungkinkan dicapai dalam jangkau waktu tertentu dan diketahui oleh semua orang yang terlibat. B. Kebijakan adalah suatu pertanyaan atau pengertian untuk menyalurkan pikiran dalam pengambilan keputusan terhadap tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Karena kebijakan ini biasanya tidak tertulis, maka seringkali sulit untuk dipahami oleh para bawahan. C. Strategi merupakan tindakan penyesuaian dari rencana yang telah dibuat. Perlunya diadakan penyesuaian disebabkan oleh adanya berbagai macam reaksi, karena dalam membuat strategi haruslah memperhatikan beberapa faktor seperti keterampilan waktu, keterampilan tindakan yang akan dilakukan, dan lainnya sebagainya. Produser merupakan rangkaian tindakan yang akan dilaksanakan untuk waktu mendatang.